Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Aku Istimewa. Pakai gerakan ya.
Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Ishak. Nah, hari ini Kak Ishak mau lanjutin cerita yang minggu kemarin, yang dimana kita masih bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kali ini kita akan cerita selanjutnya tuh akan fokus kepada Yusufnya. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu, setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami mau lanjut lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, pimpin kami, supaya kami mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu Kak Ishak yang akan membawakan firman Tuhan, berikan hikmat kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kalian masih ingat dong cerita yang minggu lalu di mana Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar. Saudagar itu adalah orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya dia menjual, bisa saudagar, kalau zaman dulu itu saudagar kain, saudagar apa. Nah, ini Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar. Gimana ya menurut kalian perasaannya Yusuf saat Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar? Pastinya sedih dong, ya kan? Masa ada ya seorang kakak yang tega menjual adiknya sendiri loh, adik kandungnya, kepada orang lain. Nah, Yusuf dijual kepada saudagar. Padahal Yusuf adalah orang yang baik, ya kan? Nah, karena kakaknya iri hati, Yusuf dijual lah. Nah, pendapat kalian nih, gimana sih saat Yusuf sampai di Mesir? Pastinya Yusuf merasa sedih, merasa takut, karena Yusuf berada jauh dari rumahnya dia. Kalian juga seperti itu kan? Kalau kalian misalkan tersesat di suatu tempat yang jauh dari rumah, pasti kalian sedih, kalian takut, ya kan? Aduh, gimana nih? Aku ada di mana? Nah, pasti kalian akan merasakan seperti itu. Begitupun Yusuf, saat setibanya di Mesir, Yusuf merasa sangat takut, merasa sangat sedih. Tapi semua saudaranya meninggalkan dia. Tapi ingat, tidak ada yang meninggalkan semuanya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap menyertai Yusuf. Tuhan Yesus tetap mendampingi Yusuf. Nah, saat itu Yusuf dijual ke yang namanya Potifar. Nah, Potifar ini adalah perwiranya Firaun. Firaun adalah orang yang berkuasa saat itu di Mesir. Potifar adalah perwira dari Firaun yang berkuasa di Mesir. Yusuf itu dijual Potifar itu sebagai budak. Budak itu adalah orang yang harus melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, karena Yusuf sudah dijual kepada Potifar, jadi Yusuf itu harus melakukan semuanya apa yang disuruh oleh tuannya. Tidak boleh tidak ada yang terkecuali. Semua harus Yusuf kerjakan. Saat itu Yusuf itu dijual dengan harga yang cukup mahal. Kenapa? Karena Yusuf adalah seorang pemuda yang ganteng, ya kan? Terus siapa di sini yang ganteng-ganteng? Wah, pastinya banyak dong anak-anak sekolah minggu buat panas yang ganteng-ganteng. Nah, Yusuf dijual. Lalu Yusuf karena dia ganteng dan dia juga mempunyai penampilan yang baik, makanya harganya mahal. Walaupun Yusuf adalah seorang budak, karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan, Yusuf berbuat baik dan menjadi orang yang baik, orang yang rajin, Yusuf tetap ditolong oleh Tuhan dalam pekerjaannya, walaupun dia hanya seorang budak loh. Nah, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan melindungi Yusuf, dan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dalam setiap pekerjaannya, Yusuf itu melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, tidak mengerjakan setengah-setengah, atau dia ngedumel. Apa sih? Aku masa disuruh ini, disuruh itu? Enggak. Yusuf mengerjai sesuatu pekerjaannya, semua pekerjaannya itu dengan baik, dengan sepenuh hati.
Karena Yusuf mengerjai sesuatu itu dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan giat, dengan rajin. Nah, di situ Potifar, tuannya, sangat senang kepada Yusuf. Akhirnya Potifar memberi kuasa, Potifar memberi memberi tugas baru, yaitu mengurus semua keperluan yang ada di rumahnya. Jadi Yusuf menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Potifar. Ini itu pekerjaan yang sangat berat menurut Yusuf. Karena apa? Karena kan tahu sendiri dong, namanya rumah orang kaya pasti besar. Ya kan, pasti banyak yang mau diurus, banyak yang harus diurus. Tetapi Tuhan selalu menyertai, dan Yusuf tetap bisa mengerjakannya. Tuhan pun memberkati Yusuf dan memberkati rumah Potifar karena Yusuf dipekerjakan oleh tuannya. Nah, walaupun Yusuf bekerja sebagai budak, tapi dia senantiasa melakukannya dengan sepenuh hati, tadi saya bilang kan. Nah, apakah penting? Itu sangat penting. Karena kenapa? Tuhan itu selalu melihat, Tuhan itu selalu memperhatikan. Walaupun kita hanya seorang budak, walaupun kita hanya seorang pelajar sekolah, ya kan, Tuhan itu selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Nah, penting banget untuk kalian itu melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati dan dengan tanggung jawab yang besar. Tadi seperti Yusuf. Nah, misalkan kalian nih disuruh mama membersihkan lantai rumah, ya kan, nyapu lantai. Nah, kalian itu dilihat Tuhan. Gimana sih cara kalian itu membersihkan rumah? Pastinya harus dengan sepenuh hati. Nggak boleh sambil medume, nggak boleh nyapunya udah setengah aja deh, kan mama nggak lihat, nyapunya asal-asal aja. Wah, enggak. Walaupun mama nggak lihat, tapi ingat, Tuhan itu selalu melihat. Yusuf selalu mengerjakan segala satunya kan dengan cermat, dengan baik. Nah, tapi suatu saat ada nih kejadian yang menyedihkan, di mana istri Potifar, dia itu melihat Yusuf karena dia rajin, baik, ganteng, ya kan, terlihat sangat ganteng, sangat gagah. Nah, istri Potifar ternyata menyukai Yusuf. Nah, di sini nih Yusuf tahu bahwa kalau dia menyukai orang yang sudah mempunyai suami itu adalah tindakan yang salah. Tapi Potifar tetap, istrinya menyukai Yusuf dan mendekati Yusuf, tapi Yusuf menolaknya karena itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, akhirnya karena Potifar kesal dengan Yusuf, Potifar menuduh Yusuf. Dia berkata bohong kepada suaminya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya. Di sini nih Potifar dan istrinya benar-benar melupakan apa yang sudah dikerjakan Yusuf dan apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf terhadap rumahnya. Nah, walaupun begitu, Yusuf tetap, dia tidak marah kepada Tuhan, dia nggak marah kepada Potifar. Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Nah, sesampainya dalam penjara, Yusuf pun tidak lupa, dia selalu mengucap syukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tetap menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada, walaupun dalam penjara pun Tuhan selalu menyertai Yusuf. Akhirnya kepala penjara pun melihat bahwa Yusuf adalah orang yang baik. Nah, akhirnya kepala penjara menyerahkan semua tahanannya kepada Yusuf. Yusuf dijadikan sebagai kepala tahanan karena kepala penjara melihat bahwa Yusuf adalah orang yang baik. Ternyata suatu saat Yusuf sedang ada di penjara, nah juru roti dan juru minum Firaun, ya kan, ternyata dimasukkan ke dalam penjara juga. Nah, akhirnya dia bertemu dengan Yusuf. Suatu hari mereka bermimpi, menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Nah, Yusuf bilang bahwa Tuhan atau Allah tahu apa arti dari mimpi mereka. Nah, akhirnya Yusuf menceritakan dan mengartikan mimpi-mimpi mereka.
Yusuf bilang bahwa mereka berdua itu dalam 3 hari akan keluar penjara. Nah, kalau juru minum akan mendapatkan jabatan dia yang lama, sedangkan juru roti dia akan mati. Akhirnya mereka berdua keluar penjara. Saat keluar penjara, Yusuf bilang kepada juru minum bahwa kalau kamu sudah keluar penjara, tolong ceritakan tentang halku kepada Raja Firaun. Siapa tahu nanti aku juga bisa keluar penjara seperti kalian. Nah, tapi di situ sayangnya juru minum melupakan hal itu. Yusuf dilupakan oleh dia. 2 tahun berlalu. Di situ akhirnya Firaun mendapatkan mimpi. Yang mimpi itu sangat meresahkan dia, sangat mengganggu dia. Tetapi di situ juru minum baru ingat tentang Yusuf. Akhirnya juru minum memberanikan diri bilang kepada Firaun bahwa ada seorang Ibrani dalam penjara yang dia dapat mengartikan mimpi. Firaun bilang, yang benar, apakah ada? Iya, ada Tuan, dia berada dalam penjara. Akhirnya Firaun menyuruh untuk membawa Yusuf menemui Firaun. Nah, saat Yusuf menemui Firaun, menghadapi Firaun, Firaun bertanya, apakah benar kamu dapat mengartikan mimpi seperti yang juru minum katakan? Yusuf dengan rendah hati dia bilang bahwa tidak Tuan, bukan saya yang dapat mengartikan mimpi, tetapi Allah lah yang dapat mengartikan mimpinya Tuan. Nah, di situ Allah dan Tuhan sangat senang dengan kerendahan hati Yusuf, tidak dengan kesombongannya. Nah, akhirnya Allah membantu Yusuf untuk mengartikan mimpinya Firaun. Nah, di situ Allah memberitahu Yusuf bahwa 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi itu mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi di negeri Mesir tersebut. Sedangkan 7 lembu kurus dan 7 bulir gandum yang kurus itu menandakan bahwa akan terjadi 7 tahun di mana di situ akan terjadi kelaparan. Tahu nggak sih kalian apa itu apa artinya kelaparan? Nah, di situ nanti selama 7 tahun itu tidak akan terjadi hujan. Jadi tidak akan ada air dan tidak akan bisa panen atau terjadi kekeringan. Nah, di sini Tuhan itu memperingatkan Firaun untuk segera bersiap-siap dalam menghadapi 7 tahun kelaparan tersebut. Nah, karena Yusuf dianggap orang yang dapat dipercaya oleh Firaun, Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun untuk memimpin negara Mesir tersebut. Diberitahukan bahwa orang-orang itu harus menyimpan makanannya, harus mempersediakan makanan yang panen sekarang untuk 7 tahun dalam masa kelaparan tersebut. Akhirnya Yusuf sangat diberkati, Yusuf sangat menjadi orang yang sangat dipercaya. Nah, kalian ingat kan waktu Yusuf dalam penjara tadi, di mana Yusuf tidak berkecil hati, Yusuf tidak merasa sedih, Yusuf tetap melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Dia lakukannya tidak setengah-setengah, tapi dia melakukannya dengan benar-benar dengan giat. Nah, di situ Tuhan sangat senang terhadap apa yang dilakukan oleh Yusuf, makanya Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, mungkin kalian itu sering banget merasa kok apa yang aku lakukan kayaknya kurang baik ya, kayaknya aku melakukannya itu nggak sepenuh hati. Nah, terkadang kita melakukannya merasa seperti itu, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan giat, dengan semangat, ya kan, tidak bersungut-sungut, pasti Tuhan akan terus menyertai kita. Ya, amin buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Yusuf Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai Yusuf dan Tuhan selalu melindungi Yusuf. Kami mau seperti Yusuf yang selalu melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, pimpin terus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bye-bye.